Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Matika dengan NIM 20.3161. Oh iya teman-teman, lanjutkan ya dari video sebelumnya. Saya dari program studi pendidikan agama Islam. Saya ditugaskan di PLP 2 di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang berada di Wirobrajan, Bantul. PLP 2 berbeda dengan PLP 1, yang mana PLP 1 itu kita harus observasi, akan tapi di PLP 2 kita lebih mengarah seperti guru, yaitu mengajar di kelas. Dan mengajar pun juga perlu yang namanya persiapan. Yang pertama itu persiapan menyiapkan RPP sebagai berikut. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP bisa dikatakan sebagai sebuah alat untuk menjadi pedoman kita ketika kita hendak mengajar di kelas. RPP pun juga di dalamnya terdapat KI atau kompetensi inti, KD kompetensi dasar, alokasi waktu, dan sebagainya. RPP pun juga harus dipersiapkan secara matang agar nantinya pembelajaran kita tidak kaku dan para peserta didik bisa memahami kita ketika kita hendak mengajarinya di kelas. Lalu selanjutnya itu ada media pembelajaran. Media pembelajaran bisa dikatakan sebuah alat pembelajaran yang baik berupa fisik, yang mana untuk menyampaikan semua isi materi yang akan diajarkan pada hari itu juga. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu berupa RPP, lalu video. Pertama, membaca bismillah sambil membasuh kedua tangan 3 kali. Bismillah. Kedua, ubay masukin. Oh iya, saya lupa. Saya menggunakan media pembelajaran RPP dan juga video dengan harapan saya agar peserta didik bisa merangkum semua isi materi per bab-babnya dan juga memahaminya secara keseluruhan. Cara yang sama. Kemudian diusapkan kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan kita. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم Selanjutnya adalah الفسيح. video. Saya mengajar menggunakan media pembelajaran PPT dan juga video, atau bisa disebut dengan model pembelajaran video based learning. Jadi toharo itu yaitu bersuci yang menghilangkan najis maupun hadas Islam maupun hadas. Nah, Islam mensyariatkan agar umatnya melakukan istinja. Istinja itu apa? Membersihkan dengan air atau benda yang padat, mungkin seperti batu yang dianggap suci. Lalu anggota badan atau pakaiannya yang terkena najis, maka sholatnya dihukumi tidak sah. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa tidak menjaga kebersihan merupakan salah satu sebab azab kubur. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa itu Rasulullah itu melewati 2 kuburan. Nah, lalu Rasulullah itu mengatakan sejujurnya mereka itu diazab. Nah, diazab karena apa? Bukan dosa besar, tapi apa? Karena salah satunya diazab karena tidak menjaga diri dari air kencing. Lalu apa itu hadas? Ada yang tahu apa itu hadas? Hadis. Mungkin bisa melihat hasilnya. Dapat door prize. Ada yang tahu? Apa itu? Ini Nah, di sini ada sesi saya beli di door prize Indomaret ya. yang mana Ini ada namanya
itu Untuk Chocopai. bagi yang bisa Saya nggak tahu menjawab rasanya kayak gimana. Tapi ini emang rasanya tuh coklat. Saya nggak bisa tapi juga enak. Mungkin siapa yang bisa menjawab dapat ini satu. Sesuai dengan yang di buku. Sesuai di buku. Ya, sesuai di buku. Boleh lihat buku. Sesuai otak. Yang sudah suci. Terus Yang menyebabkan tidak boleh sholat. Yang menyebabkan tidak boleh sholat. keadaan tidak suci Yang menyebabkan dia tidak boleh sholat. Sini Mas. Maju. Apa itu keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang itu apa? Tidak boleh sholat. Sholatnya. Dan toaknya. Yaitu hadis adalah keadaan tidak suci yang memenai seseorang muslim sehingga menyebabkan terhalalnya orang itu melakukan sholat atau tawaf. Hadas kecil dan hadas besar. Yang menyebabkan hadas besar, yang pertama itu mengeluarkan air sperma. Nah, peristiwa ini jadi dalam keadaan beda ini, maksudnya tuh dalam keadaan bebasa atau tidak bebasa. Lalu yang kedua itu hubungan suami istri baik disertai dengan keluarnya mani atau belum keluar. Lalu yang ketiga itu terhentinya haid dan nifas bagi seseorang perempuan. Cara mensucikan diri dari hadas kecil. Nah itu yang pertama itu dengan berwudu. Hadas kecil antara lain sesuatu yang keluar dari dubur ataupun kubulnya, seperti buang air kecil, buang air mani, buang air besar, ataupun kentut. Seperti itu. Lalu yang kedua itu menyentuh kemaluan tanpa memakai alas. Lalu yang ketiga itu tidur nyenyak. Lalu next apa itu najis? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan dulu nanti. Najis Apa saja yang dipandang tangan dulu. Apa Mbak? Apa saja yang dianggap kotor atau dan menghalangi sahnya sholat. Ada itu. Ini Mbak. Kamu sih. Lalu najis ialah apa saja yang dipandang kotor dan menjijikkan yang dapat menghalangi sahnya sholat ataupun tawaf. Nah seperti itu. Contohnya. Apa Mas? Air mani. Air mani itu termasuk hadas Besar. Kalau najis itu apa? Najis mukoladoh. Najis mukallaf, najis kecil, najis sedang dan najis kecil. Nah ini ya benar-benar najis ringan atau apa yaitu najis yang cara menghilangkannya cukup di Basuh air. percikan saja. Nah seperti itu. Contohnya apa? Air kecil bayi, laki-laki, yang belum apa? Yang belum tua. Kecuali asi. Lalu najis sedang atau mutawasito. Najis yang cara mensucikannya harus dicuci bersih. Contohnya apa saja? Yang kedua itu tayamum. Tayamum ialah sengaja menggunakan debu ataupun tanah suci untuk menyapu muka dan kedua tangan dengan maksud suci. Tempat diterimanya sholat ataupun tawaf. Jadi semisalkan nih teman-teman mau bepergian terus nggak ada air di dalam bis itu nggak ada air, terus Mengambil debu. bis itu tuh lagi di dalam hutan. Kalau misalkan mau berhenti pun bahaya. Nah jadi di situ kita disyariatkannya untuk tayamum. Nah, Menggunakan debu. Bagaimana? Menggunakan debu Suci. suci. Lalu yang ketiga itu mandi wajib. Mandi wajib ialah bersuci untuk menghilangkan hadas besar yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Biasanya mandi wajib itu karena apa? Ada yang tahu? Karena berhubungan intim. Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Karena berhubungan suami istri. Habis haid. Betul.
Sini mas. Anjay. Manjat. Thank you. Nah, bagaimana bila video si dari keran atau lalu yang kedua, yang ketiga apa yang ketiga? Membasuh muka bagaimana? Dengan merata. Orang nih, misalkan yang menjadi contoh nama. Misalkan si Alex berangkat nggak? Alex. Misalkan si Alex itu ke masjid, dia sudah wudhu, terus menginjak kotoran ayam yang dianggapnya haji, yang dianggapnya najis. Najis apa? Najis tawasito, najis pertengahan. Nah, si Alex itu apakah harus wudhu atau enggak? Ada yang tahu? Cuci. Angkat tangan dulu. Cuma mencuci dari basahnya. Nah, lalu apakah harus berwudhu? Jadi udah ya. Jadi di sini saya sengaja memberikan soal agar saya tahu bahwasanya peserta didik itu paham atau tidak dari materi yang sudah saya ajarkan. Berikut adalah video yang berkaitan tentang testimoni dari media pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas. Oh iya, bagaimana tadi pelajarannya? Enak sekali. Oh iya, bagus. Terima kasih banyak ya. Ya, Aduh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilian Agayoga, asal sekolah dari SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Terus Untuk pembelajarannya tadi bagaimana? enak, asik, yo bakal dikenang lah. Oh iya. Untuk kritikannya mungkin lebih giat lagi Mas atau bagaimana? Yo, iya, semangat. agak giat lagi. Oh iya, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru dari kelas 10 E3. Oh iya. Bagaimana tadi untuk pembelajarannya? Pembelajarannya tadi sudah bagus, sudah mau ngasih snack juga, sudah effort juga. Oh iya. Makasih Pak. Iya. Untuk kritikannya? Untuk kritikannya lebih tegas aja. Oh iya. Makasih banyak ya. Perkenalkan, nama saya Gegas Wamba dari SMA Muga Yogyakarta, kelas XE3. Untuk pembelajaran yang diajar oleh masnya sangat menyenangkan dan sangat berkreasi dan tidak membosankan. Untuk kritikan cukup belajar atau mengajar dengan caranya sendiri-sendiri aja, karena murid sama guru itu harus saling memahami, bukan Mungkin salah itu satunya saja yang dari saya. Cukup sekian. Nun wal qalam yauma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.